Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Masuk pada hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayyitan falyaghtasil. Itu ya. Jadi sudah. An Abdullah ibni Abi Bakar. Yakin ya? Ana ulangi lagi ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala mayyitan, barang siapa yang memandikan jenazah, falyaghtasil, hendaklah dia mandi, wa man hamalahu falyatawadda, dan barang siapa yang menggotong jenazah, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Akhrajahu Ahmad wan Nasa'i. Ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Nasa'i, wa Tirmidzi, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa hassanahu, dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qala Ahmad la yasihu fi hadzal bab syai'un. Kata Imam Ahmad, tidak ada hadis yang sahih sedikit pun dalam bab ini. Dalam bab apa ini? Dalam bab memandikan jenazah menyebabkan seseorang harus mandi wajib juga, atau bagi orang yang menggotong jenazah harus berwudu pula. Kata Imam Ahmad, tidak ada hadis yang sahih dalam bab ini. Takhrijul hadis. Hadis Abi Hurairah rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis Abu Hurairah ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Walam yarwihi An-Nasa'i fi ma yadhhar. Kata Syekh Taufiq, beliau mengatakan hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Wa aktsaru ahlil ilmi ala tad'ifi hadzal hadis. Mayoritas para ulama mendhaifkan hadis ini. Waswab fihi al-waqfu ala Abi Hurairah. Yang benar hadis ini mauquf pada Abu Hurairah. Kama qalahu al-Bukhari wa Abu Hatim wal Baihaqi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Hatim, dan Al-Baihaqi. Al-Bukhari siapa namanya? Faza Muhammad bin Ismail, Masya Allah. Abu Hatim siapa namanya? Imam Muhammad ibnu Idris Ar-Razi, Masya Allah ya. Kalau tidak tadi langsung bulsat tadi. Walakin asyatrul awal huwa qauluhu, akan tetapi asyatrul awal, potongan yang pertama, yaitu sabda man ghassala mayyitan falyaghtasil, siapa yang memandikan jenazah hendaklah dia mandi, lahu syawahid, dia memiliki penguat, yasbutu biha, dengan penguat-penguat tersebut dia dinyatakan sabit, sahih. Qala al-musannif, berkata al-musannif, siapa musannif di sini? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa huwa li kasrati turuqihi aswa'u ahwalihi ayyakuna hasanan. Lafaz yang menyebutkan man ghassala mayyitan falyaghtasil, dikarenakan banyaknya jalan-jalannya, paling buruklah kondisinya itu dia tetap dikatakan hasan. Saking banyak jalannya, perkara terburuk dari kondisi hadis ini masih dikatakan hasan. Jadi minimalnya hadis ini hasan.
Qala Ibnul Qayyim, berkata al-Imam Ibnul Qayyim, wa hadhihi turuq tadullu ala anna al-hadits mahfuzun. Kata Ibnul Qayyim, jalan-jalan ini menunjukkan bahwasanya hadis ini mahfuz. Keterangan Ibnul Qayyim disebutkan dalam kitab Tahdzibus Sunan. Wa qala Syekhuna Al-Wadi'i, guru kami al-Imam Al-Wadi'i. Siapa itu? Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i mengatakan, lahu turukun katsiratun tadullu ala thubutihi. Hadis ini, lafaz ini memiliki banyak jalan yang menunjukkan dia sabit atau sahih. Wadih, jelas? Jelas ya? Fiqhul hadis. Sekarang masuk ke pembahasan fikih hadis. Al-mas'alatul ula. Masalah yang pertama. Al-ghuslu ala man ghassala mayyitan. Mandi bagi orang yang memandikan jenazah. Apa hukum mandi bagi orang yang memandikan jenazah? As-sahih, pendapat yang sahih, alladzi alaihi jumhurul ulama, menurut pendapat jumhur ulama, annahu yustahabbu liman ghassala mayyitan ayyaghtasil. Menurut jumhur, disunnahkan bagi orang yang memandikan jenazah agar dia mandi. Kata jumhur, siapa yang ikut memandikan jenazah dia mandi, sunnah. Di hadis man ghassala mayyitan falyaghtasil, berdasarkan hadis, siapa yang memandikan jenazah hendaklah dia mandi. Faminna, atau walaysa wajiban, dan hadis ini bukanlah menunjukkan kewajiban. Ya. Hadis yang menyatakan man ghassala mayyitan falyaghtasil, barang siapa yang memandikan jenazah maka hendaklah dia mandi, walaysa wajiban, tidak menunjukkan wajib. Kenapa? Faqad jaa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala, karena datang riwayat dari Abdullah bin Umar, kunna nughassilul mayyita faminna man yaghtasilu wa minna man la yaghtasilu. Kata Abdullah bin Umar, kami dulu memandikan jenazah, di antara kami ada yang mandi, di antara kami ada yang tidak mandi lagi. Wadih, jelas? Rahu Daruqutni wal Baihaqi wa isnaduhu sahih. Nah, ini namanya apa? Sorif, pemaling. Hukum asal perintah adalah wajib. Rasul mengatakan man ghassala mayyitan falyaghtasil, siapa yang memandikan jenazah hendaklah dia mandi. Falyaghtasil perintah, bukan perintah, menggunakan lamul amr. Hukum asal perintah adalah wajib. Namun apa yang memalingkan dari sesuatu yang wajib menuju sunnah? Ternyata ada hadis asar dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, kunna nughassilu al-mayyit faminna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil. Dulu kami memandikan jenazah, di antara kami ada yang mandi, di antara kami ada yang tidak mandi. Fakana ba'dus sahaba yaghtasilu wa ba'duhum la yaghtasilu. Sebagian sahabat ada yang mandi, sebagian lagi ada yang tidak mandi. Walau kana wajiban, kalau seandainya mandi tadi wajiban, wajib, lalazima ala kulli muslim, lalazima ala kulli man ghassala mayyitan ayyaghtasilah. Kalau seandainya mandi tadi wajib, niscaya harus bagi setiap orang yang memandikan mayit ayyaghtasilah, agar dia mandi. Jelas? Al-mas'alatu tsaniyah. Jelas ya ikhwan, masalah yang pertama ini tadi, memandikan jenazah bagi orang yang memandikan tadi tidak wajib mandi, tapi sunnah. Bagaimana dengan hadis Abdullah? Bagaimana dengan hadis yang disebutkan di buku ini dari Abu Hurairah, man ghassala mayyitan falyaghtasil? Itu hadis ada pemalingnya.
dari perintah yang hukum asalnya wajib berubah menjadi sunnah. Apa yang memalingkannya? Yaitu hadis Abdullah bin Umar, kunna nughassilul mayyit faminna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Al-wudu liman hamalal mayyit, berwudu bagi orang yang menggotong jenazah. Hamala itu membawa, menggotong. La yu'lam, tidak diketahui. An ahadin min ahlil ilmi, tidak diketahui dari seorang ulama pun. Annahu qala biwujubi au istihbabil wudu. Tidak diketahui dari seorang ulama pun ada yang mengatakan akan wajib atau disunahkannya berwudu. Ala man hamalal mayyit, bagi orang yang menggotong mayit jenazah. Qala al-Imam As-Sun'ani, berkata al-Imam As-Sun'ani, la a'lam qailan biwujubil wudu ala man hamalal mayyit wala binadbihi. Kata Imam As-Sun'ani, aku tidak mengetahui ada yang berpendapat akan wajibnya berwudu bagi orang yang menggotong jenazah, dan tidak pula ada yang mengatakan sunnah. Kata Imam As-Sun'ani, aku tidak tahu ada yang berpendapat wajib atau sunnah tentang kewajiban permasalahan berwudu bagi orang yang menggotong jenazah. Wa hadza mimma yu'akkidu dha'fa hadhihi riwayah. Ucapan Asy-Sun'ani ini menguatkan lemahnya riwayat ini tadi. Jelas? Wa ala thubutihi, kalaupun dianggap sabit, dianggap sahih, yuhmal hadzal lafdu, maka lafaz ini dibawa kepada pengertian wa man hamalahu falyatawaddo ala ahadil amrain. Maka lafaz ini, yaitu lafaz wa man hamalahu falyatawaddo, dibawa kepada pengertian salah satu dari dua perkara. Lafaz yang mana? Ini kan hadisnya lafaznya wa man hamalahu falyatawaddo, barang siapa yang membawa jenazah, gotong jenazah hendaklah berwudu. Maka lafaz ini yuhmal, dibawa ala ahadil amrain, dibawa kepada salah satu dari dua perkara. Al-awwal falyatawaddo, maknanya ay yaghsil yadayhi. Makna pertama, makna falyatawaddo, membasuh kedua tangan. Fa ghuslul yadain wudu, membasuh kedua tangan ya juga disebut wudu. Falaisal murad al wudu asy-syar'i al ma'ruf, namun tidak dikatakan sebagai wudu yang syar'i yang ma'ruf. Seseorang basuh dua tangan itu disebut wudu juga, tapi bukan wudu syar'i. Wa innamal murad taghsilu adwin min a'dha'il wudu wa hiyal yad. Namun yang dimaksudkan membasuh kedua tangan tersebut cuma sekedar membasuh salah satu dari anggota wudu, yaitu tangan. Li'annaha allati basyarat hamlal mayyit, dikarenakan tangan tersebut langsung menyentuh penggotongan jenazah. Jelas? Jadi untuk bersih-bersih tangan saja. As-sani falyatawaddo, hendaklah dia berwudu, itu maknanya ay falyakun ala wudu'in li ajli shalah 'alal mayyit. Makna yang kedua, hendaklah dia berada di atas wudu, berada dalam kondisi berwudu dalam rangka untuk sholat jenazah. La annahu ma'murun bil wudu li annahu hamlul mayyit. Bukan maknanya dia diperintahkan untuk berwudu karena menggotong jenazah, tapi dia diperintahkan berwudu karena untuk persiapan sholat jenazah. Difahami? Sehingga kalaupun hadis ini sahih yang menyebutkan man hamalal mayyit falyatawaddo, siapa yang menggotong jenazah hendaklah dia berwudu, kalaupun hadis ini sahih punya dua makna. Makna pertama maksudnya basuh tangan setelah gotong jenazah, untuk apa? Bersih-bersih saja. Atau makna kedua, maknanya hendaklah dia berwudu dalam rangka untuk sholat jenazah setelah menggotong jenazah tadi. Jelas? Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya pemanasan. Selebihnya insyaallah kita lanjutkan besok subuh ya. Naktafi bihadzal qadar.